Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-15 kita di mata kuliah Fisika Dasar ya, program studi farmasi di Akademi Farmasi YPF, kita masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai optika geometri. Ini materi ini diperlukan untuk kita pahami untuk melaksanakan praktikum mengenai optika geometri ya. Jadi mengenai lensa. Nah, di sini kita bahas dulu maksudnya optika geometri itu apa. Jadi optika geometri itu adalah optika yang membahas tentang perambatan cahaya. Nah, jadi intinya kita di sini membahas mengenai sinar atau cahaya. Nah, jadi di optika geometri ini ada beberapa macam ya. Ada kaca, kemudian lensa, dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini kita bahasnya itu mengenai pemantulan atau pembiasan cahaya. Nah, seperti kita ketahui, cahaya atau sinar itu merupakan gelombang elektromagnetik ya. Jadi ada dualisme bahasan cahaya itu ada sebagai gelombang elektromagnetik dan ada sebagai partikel. Nah, jadi kita coba review dulu, karena kita di sini membahas mengenai optika yang membahas mengenai perambatan cahaya. Nah, perambatan cahaya itu macam-macam. Ada bisa terjadi pemantulan, pembiasan, dan lain-lain sesuai dengan sifat-sifat cahaya. Nah, jadi di sini kita mainnya itu mengenai cahaya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa cahaya itu adalah sebagai gelombang elektromagnetik dan ada sebagai partikel. Cahaya sebagai partikel. Nah, untuk pembahasan ini silahkan dibaca sendiri, dipelajari sendiri, karena di sini saya akan fokus pada optika geometrinya. Nah, di sini optika geometrinya itu ada apa saja? Ada lensa ya, lensa itu berarti kan ada cermin, ada apa saja, dan lain-lain seperti itu. Nah, kita masuk ke cermin ya. Jadi perambatan cahaya itu bisa melalui media atau optika geometri, salah satunya itu cermin. Nah, cermin itu atau kaca ya, itu ada macamnya, ada cermin datar, ada cermin cekung, ada cermin cembung, yang dapat merambatkan cahaya ya, seperti yang di sini itu contohnya itu sinar cermin datar. Jadi untuk cermin datar itu bagaimana? Di sini sinar atau cahaya atau ray ya digambarkan sebagai garis lurus. Jadi kalau kita bercermin itu pasti bayangan kita itu sama dengan jarak objek. Jadi misalnya kita berada berapa meter di depan cermin, bayangannya itu asumsinya sama ya, jaraknya itu untuk cermin datar. Nah, di sini langsung kita lihat arah perambatan cahayanya. Jadi ini ada cermin datar, kemudian di sini adalah objeknya ya. Ini adalah objeknya. Nah, kemudian ini adalah cerminnya. Ketika kita bercermin, nah kemudian akan menghasilkan perambatan cahaya. Nah, perambatan cahayanya itu di sini
sama jaraknya dengan objek ke cermin. Nah, ini objek ke cermin, ini bayangan ke cermin. Nah, jadi ketika kita melihat, kemudian ada sinar ya, kemudian ada sinar, baik itu sinar lampu atau misalnya matahari kalau di luar ya. Kalau di dalam ruangan kan kita pasti menggunakan cahaya lampu misalnya ya, yang menghasilkan sinar. Nah, ketika ada cahaya lampu ini yang menghasilkan sinar, maka ketika kita melihat cermin ini akan muncul bayangannya, bayangan yang dihasilkan. Nah, ini berupa garis lurus ya, garis lurus langsung mengenai ke mata seperti itu. Itu untuk cermin datar. Nah, sekarang optika geometris lainnya atau media lainnya yang dapat merambatkan cahaya, baik itu memantul atau membias, itu ada apa lagi? Ada cermin cembung. Nah, di sini cermin cembung itu dinamakan juga diverging mirror ya. Jadi divergen. Nah, di sini sifatnya itu memantulkan cahaya dengan menyebarkan cahaya, seolah-olah sinar pantulnya berasal dari titik fokus di belakang cermin. Jadi menyebarkan di sini. Nah, oleh karena itu untuk cermin atau yang digunakan di jalan raya ya, di jalan raya ini cermin cembung. Kenapa? Karena dia area pemantulan cahayanya itu luas, menyebarkan. Jadi asumsinya jarak yang dihasilkan dari pemantulan cahayanya ini lebar. Nah, ada pula penggunaan dalam kaca spion mobil. Jika kita lihat ini dia menggunakan cermin cembung karena pemantulan cahayanya itu luas, yaitu menyebarkan cahaya. Nah, sehingga kita lihat jika kita punya objek ya di depan cermin cembung, misalnya di sini objeknya. Nah, kemudian bayangan yang dihasilkannya itu ini titik fokus F itu. Nah, ketika sudah masuk ke bayangannya, nanti bayangannya itu menyebarkan. Jadi di sini area pantulan cahayanya itu lebar ya. Seperti itu. Nah, di sini area cermin cembung itu dinamakan juga sebagai convex reflecting surface ya. Jadi cermin konveks gitu. Ininya divergen itu berarti menyebarkan. Cermin cembung nama lainnya itu adalah cermin konveks. Nah, seperti itu. Bagaimana sinar-sinar istimewa yang dihasilkan dari cermin cembung? Bisa kita lihat di sini ada keterangannya, kemudian ada gambarnya ya. Untuk gambar pertama itu kita lihat bahwa sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, jadi di sini kan ada objeknya. Objeknya itu ini ya, panah. Kemudian di sini ada cermin cembung. Nah, ketika objek ini sinar yang datang ini sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Ini titik fokusnya. Jadi arah garisnya ke sini. Jadi seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah sinar yang datang menuju titik sumbu utama di cermin akan dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut datang sinar. Jadi sinar yang datang berarti kan ini sinar datang, sinar datang ke sini seolah-olah dipantulkan dengan sudut yang sama. Jadi di sini kan sinar datang ke sini, nah terus masuk ke
cermin ya, cermin cembung ini seolah-olah dipantulkan dengan sudut yang sama besar. Seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga itu sinar yang datang menuju fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi ada sinar dari ini masuk ya ke cermin, kemudian mengenai titik fokus. Ini seolah-olah dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi untuk sinar istimewa di cermin cembung itu ada 3 ya. Nah, jika kita gabung gambaran poin 1, 2, dan 3 itu seperti apa? Nah, seperti ini jadinya pembentukan cahayanya. Ini objeknya. Nah, ini objeknya ketika masuk ke sinar ya, ke cermin ya. Bayangannya itu bayangannya ini. Nih, bayangannya berarti tegak ya. Tegak itu sama ya posisinya, panahnya itu tidak terbalik dan diperkecil. Nah, di sini jika ada penggambaran sinar atau pembentukan bayangan dari cermin cembung ini, diharapkan bisa menjelaskan maksudnya pembentukan bayangannya itu seperti apa. Nah, penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini, bahwa poin pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Nah, ini. Jadi sinar masuk seolah-olah dipantulkan dari titik fokus. Kemudian sinar yang datang ini sudutnya sama ya dengan sinar pantul. Kemudian sinar yang masuk ke titik fokus ini sejajar dengan sumbu utama. Nah, sumbu utama tuh ini misalnya. Sumbu utama itu ini. Sumbu utama. Seperti itu. Nah, di sini muncul beberapa simbol. Jadi di sini ada F. F ini menjelaskan tentang titik fokus. Jadi titik fokus cermin tersebut. Nah, kemudian simbol D0. D0 adalah jarak objek ke titik tengah cermin. Nah, ini kan objeknya ya. Ini objek, ini cermin. Nah, berarti posisi objek ini berapa meter ke cermin itu adalah D0. Nah, untuk D1 atau DI ya, maaf. Itu adalah jarak bayangan, imaging ya, image. Jadi ingat DO itu objek, DI itu image-nya, bayangannya. Jadi bayangan yang dihasilkan dari objek tersebut masuk ke cermin gitu. Bayangannya seperti apa dan bayangannya yang dihasilkannya seperti apa. Nah, jadi kita sudah bisa bayangkan ya, mudah-mudahan. Jadi untuk cermin datar tadi seperti itu. Cermin datar pembentukan bayangannya mudah ya. Kemudian cermin cembung seperti ini, dan kita masuk lagi sekarang ke cermin cekung. Nah, di sini cermin cekung itu disebut juga konvergen ya. Cermin konvergen itunya permukaannya itu konkev. Kalau tadi kan konveks ya, kalau cembung. Kalau cekung itu dia konkev. Jadi bisa diingat dan tandai ya, khawatir tertukar. Untuk cermin cekung itu dia konvergen. Nah, cermin cekung itu sifatnya bagaimana? Sifatnya itu dia memantulkan cahaya dengan mengumpulkan atau memfokuskan sinar cahaya ke titik fokus di luar cermin. Nah, jadi cermin cekung itu ketika ada objek masuk ke cermin cekung, dia itu mengumpulkan cahaya di sini atau memfokuskan sinar. Kalau tadi kan cembung itu dia menyebarkan, areanya luas kan. Nah, kalau cermin cekung itu dia mengumpulkan atau memfokuskan sinar cahaya ke titik fokus di luar cermin. Nah, bagaimana sinar-sinar istimewa yang dibentuk oleh objek yang masuk ke cermin cekung itu? Seperti ini ya.
Yang pertama kita lihat gambar, di sini ada objek, di sini ada titik fokus. Nah, untuk cermin cekung itu titik fokusnya di sini. Kalau tadi cermin cembung kan titik fokusnya di sini ya. Nah, jadi yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Ini sumbu utamanya itu yang ini. Sumbu utama. Nah, jadi ketika ada objek terus ada sinar masuk ke cermin cekung, seolah-olah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Nah, yang kedua itu sinar datang menuju pusat cermin dipantulkan dengan sudut yang sama dengan sudut datang sinar. Sama ya, ini yang kedua ini untuk cermin cembung dan cekung. Jadi ketika masuk ke cermin cekung, nanti sinar datangnya itu yang dipantulkannya itu sudutnya itu sama. Nah, sekarang yang ketiga itu sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini objeknya kemudian masuk ke titik fokus. Nah, nanti dipantulkannya itu sejajar sumbu utama. Jadi 3 ya sinar-sinar istimewanya. Nah, jika tadi kan objeknya itu ada di belakang titik fokus. Nah, sekarang kalau objeknya itu di depan titik fokus bagaimana? Ini kan untuk syaratnya tuh yang di belakang titik fokus. Ini objek. Nah, ini titik fokusnya di belakangnya kan. Nah, sekarang sinar-sinar istimewa untuk objek di antara titik fokus dan cermin. Jadi ini titik fokus, ini cermin, ini objek. Itu bagaimana? Nah, yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama. Berarti sinar datang ini ya sejajar sumbu utama dipantulkan menuju titik fokus. Nah, berarti ke sini. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik pusat cermin itu sudut pantulannya itu sama dengan sudut datang ya. Itu syarat kedua itu sama ya. Yang ketiga itu sinar datang dari titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, jadi dari penggambaran juga sudah bisa dilihat ya step-stepnya. Yang ketiga itu berarti sinar datangnya itu dari titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini titik fokusnya seperti itu. Itu jika objeknya itu di antara titik fokus dan cermin. Nah, jadi pembentukan bayangannya seperti apa untuk cermin cekung? Pembentukan bayangannya seperti ini. Nah, ini yang pertama jika objeknya itu berada di tengah antara titik fokus dan cermin. Nah, jadi pembentukan bayangannya berarti ini. Nah, berarti kan pembentukan bayangannya berarti ini objeknya misalnya ukurannya berapa 1 meter, tapi bayangannya dia jadi 2 meter, berarti dia artinya diperbesar. Nah, simbol-simbolnya sama ya, seperti sebelumnya. Ada titik fokus atau F, kemudian jarak objek ke cermin itu D0, kemudian jarak bayangan ke cermin itu DI, ingat image ya. Nah, kemudian untuk yang ini kan yang atas ini untuk benda atau objek yang berada di tengah antara titik fokus dan cermin. Nah, untuk yang ini yang di bawahnya ini adalah untuk objek atau benda yang berada di belakang titik fokus. Nah, berarti kalau di belakang titik fokus, bayangan yang dihasilkannya itu adalah ini. Bayangannya itu terbalik, tetapi sama ya. Sama itu ukurannya. Berarti kalau misalnya ukurannya objeknya itu 1 meter, bayangannya juga sama 1 meter. Kalau misalnya objeknya tersebut diletakkan di belakang titik fokus cermin cekung. Nah, bagaimana kita tahu objek tersebut di belakang titik fokus atau tidak? Itu sesuai dengan permasalahan kasus, karena kadang sering dijelaskan ya, misalnya objek ditempatkan 2 meter di belakang titik fokus misalnya, berarti kan otomatis Anda langsung
melihat kasus objek tersebut di belakang titik fokus gitu. Seperti itu. Saya harapkan dari penggambaran pembentukan bayangan ini bisa dipahami ya, dipahami sedikit demi sedikit gitu. Kenapa bisa menghasilkan pembentukan bayangan seperti ini. Nah, kemudian untuk sinar datang berarti kan yang warna biru ini ya, sinar pantulnya berarti yang warna merah. Artinya sinar pantul itu berarti dari bayangan ke cermin, seperti itu. Itu untuk cermin cekung. Nah, bagaimana sifat bayangannya? Seperti yang sudah tadi saya coba ulas ya. Jadi apabila bayangan terbentuk di belakang cermin sehingga tidak bisa diproyeksikan pada layar, maka bayangan tersebut bersifat maya. Jadi kalau di belakang cermin itu bayangan yang dihasilkan itu adalah maya. Nah, kalau misalnya bayangannya itu terbentuk di depan cermin, kemudian dapat diproyeksikan ke layar ya, maka bayangan tersebut bersifat nyata. Nah, jadi yang atas ini dia maya, yang ini karena dia tidak bisa diproyeksikan pada layar. Artinya diproyeksikan itu diatur ya. Nah, ini berarti ini maya. Kalau yang bawah ini dia nyata, seperti itu. Nah, jadi sifat bayangan itu ada dua. Sifat bayangan yang dihasilkan dari objek yang didekatkan pada cermin itu ada maya dan ada nyata. Nanti bisa pada saat praktikum nanti bisa terlihat ya ketika kita setting cermin atau lensa cembung atau cekung, objeknya ada misalnya, nanti bayangan yang dihasilkannya itu apakah terbalik atau tidak itu bisa terlihat. Itu kalau misalnya kita laksanakan praktikum offline ya, tapi nanti saya coba cari maksudnya atau buat videonya itu maksudnya seperti apa gitu, seperti itu ya. Nah, itu untuk sifat-sifat bayangan. Nah, di sini ada persamaan cermin. Jadi persamaan cermin itu untuk menghasilkan nilai titik fokus cermin. Jadi ketika kita punya objek, punya cermin, kita pengen tahu seberapa fokus cermin tersebut menghasilkan bayangan, itu bisa dihasilkan dari persamaan ini. Jadi persamaannya itu adalah 1/D0 ditambah 1/DI sama dengan 1/F. Di sini D0-nya ingat jarak objek ke cermin, DI ini jarak bayangan ke cermin, F ini fokus. Nah, jadi kalau misalnya yang diketahuinya jarak bayangan dan jarak objek, kita bisa cari titik fokus. Tapi kalau diketahuinya itu titik fokus dan jarak bayangan, kita bisa cari jarak objek dari persamaan ini gitu. Nah, kemudian untuk perbesaran bayangan itu simbolnya M, dapat diukur dengan membandingkan antara tinggi bayangan HI dan tinggi objek HO. Ini image ya, ingat I itu image berarti bayangan, O itu objek berarti objek ya. Nah, jadi untuk perbesaran bayangan itu persamaannya ini, bahwa M sama dengan HI per HO atau sama dengan minus DI per DO persamaannya. Nah, bagaimana kesepakatan tandanya? Jadi jarak objek ke cermin itu positif, pasti positif ya, jarak objek ke cermin. Jadi misalnya ada objek, ini objeknya, kemudian di sini cermin misalnya. Nah, ini DO-nya ini jaraknya pasti positif. Kemudian jarak bayangan DI nyata itu positif. Kalau misalnya minus itu dia negatif. Minus itu negatif berarti maya ya. Nah, kalau positif nyata,
negatif maya. Ini didapatkan dari mana? Dari perhitungan ini, persamaan cermin. Jadi kalau misalnya saya ingin mencari jarak bayangan, hasil perhitungannya positif, oh berarti dia bayangan yang dihasilkannya itu nyata. Tapi ketika dalam perhitungan saya mencari jarak bayangan hasilnya negatif, oh berarti bayangan yang dihasilkannya itu adalah maya, seperti itu. Nah, untuk cermin cekung titik fokusnya itu positif ya. Untuk cermin cembung titik fokusnya itu dia negatif. Nah, kemudian bayangan tegak berarti dia positif nilainya, bayangan terbalik berarti dia negatif. Misalnya kalau tegak kan ini panahnya sama-sama ke atas, berarti ini ke atas, ini namanya tegak. Nah, dihasilkan kalau misalnya saya hitung hasilnya positif, oh berarti dia tegak. Tapi kalau misalnya saya hitung hasilnya dia negatif, oh berarti bayangan yang dihasilkan dari objek ke cermin ini dia terbalik. Jadi hasilnya negatif. Seperti itu. Nah, untuk perbesaran bayangan itu seperti ini ya. Ada jarak objek ke cerminnya itu ada 1/3/4 dari titik fokus, kemudian ada 2 kalinya titik fokus, kemudian ada 3 kalinya titik fokus itu. Nah, ini perbesaran bayangannya. Ini kan ada objeknya, kemudian saya perbesar sehingga menghasilkan bayangannya itu yang lebih besar. Kalau yang ini asumsinya sama ya, sejajar, artinya bayangan dan objeknya itu dia sama besar. Kalau ini dia diperkecil. Nah, ini didapatkannya itu dari persamaan tadi yang perbesaran ini HI per HO atau sama dengan minus DI DO. Jadi ketika perhitungan ini jangan lupa dicantumkan kalau untuk menggunakan informasi dari jarak bayangan dan jarak objek. Tapi kalau menggunakan informasi dari tinggi bayangan maupun tinggi objek itu dia tidak usah pakai minus, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya di konsep optika geometri ini persamaannya hanya tadi ya, mengenai titik fokus. Cuman kita harus bisa memahami pembentukan cahaya, kemudian bayangan yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, optika geometri lainnya itu lensa. Tadi kan kita sudah bahas mengenai cermin, sekarang kita bahas mengenai lensa. Jadi bedanya lensa dengan cermin itu, kalau cermin itu dia satu sisi ya, apakah cembung atau cekung, jadi hanya satu sisi seperti ini. Nah, kalau misalnya lensa itu dia dua sisi. Nah, seperti itu. Nah, di praktikum kita juga nanti yang mengenai optika geometri itu kita bahasnya itu mengenai aplikasi penggunaan lensa. Jadi ketika kita pakai lensa cembung atau lensa cekung, objek yang kita punya seperti ini ya misalnya, nanti bayangan yang dihasilkannya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke lensa cembung ya. Untuk lensa cembung itu meneruskan sinar datang sejajar sumbu utama dan mengumpulkan titik fokus. Jadi mengumpulkan titik fokus untuk yang lensa cembung. Kalau lensa cembung itu berarti penggambarannya yang ini ya. Nah, ini penggambarannya lensa cembung. Kalau lensa cekung berarti yang ini. Hati-hati tertukar. Nah, jadi lensa cembung dia ini ya, diverging lens. Jadi lensa divergen, kemudian bentuknya konkev. Nah, ini dia menyebarkan sinar. Gitu. Sebentar, di sini khawatir saya tertukar. Jadi untuk lensa
berbeda ya dengan cermin. Untuk lensa itu yang lensa cembung dia sifatnya itu meneruskan sinar datang sejajar sumbu utama dan mengumpulkan titik fokusnya. Nah, untuk lensa cembung seperti itu. Jadi untuk ini keliru ya. Jangan diperhatikan ini. Jadi karena memang sifatnya berbeda. Untuk lensa cembung itu dia meneruskan sinar datang. Nah, di sini lensa cembung itu dia konveks ya. Konveks, kemudian lensanya itu konvergen. Nah, di sini sifatnya dia mengumpulkan titik fokus. Mengumpulkan di titik fokus. Nah, sedangkan untuk lensa cekung dia meneruskan sinar datang sejajar sumbu utama dan menyebarkannya. Makanya di sini dia divergen kan. Untuk lensa cekung itu dia konkev. Jadi untuk lensa ini khusus lensa ya, beda dengan cermin. Untuk lensa itu kalau cembung itu dia konveks, kemudian konvergen, lensanya konvergen, dan disebut juga lensa positif. Nah, untuk lensa cekung dia ini konkav, kemudian divergen, ini dia lensanya negatif. Jadi kalau misalnya ada kasus lensa positif atau lensa negatif itu bisa langsung diasumsikan ya, cembung atau cekung seperti itu. Nah, bagaimana contoh lainnya lensa itu seperti apa? Nah, di sini ya contohnya pemusatan cahaya yang datang melalui lensa seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung. Jadi untuk lensa cembung itu bayangan bersifat nyata jika objeknya itu di belakang fokus. Nah, jadi ini kan fokusnya, ini objeknya. Nah, bayangannya itu dia kalau misalnya nyata itu ini berarti nyata ya. Kalau misalnya maya itu jika objeknya itu objeknya di antara titik fokus dan lensa, dia bayangan yang dihasilkannya itu adalah maya. Yang ini. Jadi ini bayangan maya, yang ini bayangannya nyata, bersifat nyata. Dilihat dari objek yang diletakkan, apakah di belakang titik fokus atau di tengah titik fokus dan lensa, seperti itu. Untuk F sama ya simbolnya, F itu dia titik fokus, D0 itu adalah jarak objek ke lensa. Untuk DI ini adalah jarak bayangan ke lensa, seperti itu. Nah, untuk lensa cekung, bayangan yang dihasilkannya itu jika objeknya itu disimpan di belakang titik fokus, maka bayangan yang dihasilkannya itu adalah maya. Ini. Dan diperkecil ya, karena ukurannya itu lebih kecil dibandingkan objek aslinya. Nah, bagaimana sifat dan gambaran bayangan jika objek berada di antara titik fokus dan lensa? Untuk lensa cekung itu nanti bisa dijadikan tugas pertama ya. Nah, seperti apa sifat dan gambaran bayangan jika objek berada di antara fokus dan lensa, seperti itu. Nah, bagaimana persamaan-persamaan pada lensa itu umumnya sama ya, seperti cermin. Kita berada di persamaan ini bahwa 1/DO ditambah 1/DI sama dengan 1/F. Di mana DO itu jarak objek ke lensa, DI itu jarak bayangan ke lensa, F itu adalah titik fokus. Nah, untuk pembesaran itu adalah M sama dengan HI/HO atau sama dengan minus DI/DO. Jadi sama ya persamaannya. Nah, kemudian untuk kesepakatan tanda
jarak objek ke lensa itu positif, pasti positif nilainya. Kalau jarak bayangan ke lensa itu kalau misalnya positif dia nyata, kalau misalnya dia nilainya negatif berarti dia maya. Itu untuk jarak bayangan. Nah, untuk lensa cembung titik fokusnya itu adalah positif. Untuk lensa cekung titik fokusnya itu dia negatif. Nah, kemudian bayangan tegak dia positif, kalau bayangannya terbalik dia nilainya negatif, seperti itu. Nah, jika kita punya persamaan ini ya, 1/DO ditambah 1/DI sama dengan 1/F. Ini kan jika pindah ruaskan, berarti kan 1/DI ini di sini positif, kemudian 1/F-nya positif, karena 1/DO-nya yang dipindahkan ke ruas ini, dia jadi negatif. Nah, jadi 1/DI sama dengan 1/F min 1/DO. Nah, terus kita punya persamaan ini, M sama dengan minus DI DO. Nah, berarti kalau 1/M, berarti kan ini M/1 ya. Ini kan M/1 sama dengan min DI DO. Nah, berarti kalau 1/M, berarti kita balik. Ini DO-nya di atas, jadi min DO/DI gitu. Jadi sini min DO/DI sama dengan min DO 1/DI. Nah, sekarang kita punya min DO 1/DI-nya ini. Kita substitusikan persamaan ini. 1/DI sama dengan 1/F min 1/DO. Jadi 1/M sama dengan min DO/F dikalikan ya. Ini juga dikalikan. Min DO/F ini min kali min jadi plus DO/DO. Jadi 1/M sama dengan min DO/F ditambah 1. Ini jelas ya. Penurunannya dari mana? Silahkan dipelajari lagi. Jadi kita punya persamaan lain, yaitu 1/M sama dengan min DO/F ditambah 1, seperti itu. Nah, ini untuk tadi kan tugas 1 ya, yang tadi yang mencari ini sifat dan gambaran bayangan jika objek berada di antara fokus dan lensa. Nah, ini nanti ini untuk latihan soal ya. Nah, latihan soal ini jika objek itu ditempatkan 0,25 meter di depan dari lensa, berarti ini DO ya, sama dengan 0,25 meter. Kemudian lensa itu menghasilkan bayangan 0,167 jaraknya ya, berarti ini DI sama dengan 0,167. Nah, yang ditanyakan berapa titik fokus lensanya, berarti titik fokus itu F-nya itu berapa, dan lensa apa yang digunakan. Nah, ini lensa apa yang digunakan dari ini, hasil bayangan yang hasilkan itu ini ya. Ini untuk tugas nomor 2. Jadi nanti silahkan dicoba dikerjakan, karena ini persamaannya simpel ya, tinggal pakai 1/DO ditambah 1/DI sama dengan 1/F gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang yang kedua, ini lensa konvergen. Berarti lensa konvergen itu apa ya, dicari. Lensa konvergen itu kan tadi kita cari ini cembung, berarti ya, lensa cembung. Berarti lensa cembung dengan panjang fokusnya itu 30 cm, titik F-nya berarti ini digunakan untuk menghasilkan bayangan 2 mm, bayangan semut ya. Berarti ini menghasilkan bayangannya itu berarti tadi H ya, tinggi bayangannya. Ini kan image, berarti bayangannya
berarti ini HI nya itu 2 mm. Nah, sekarang kalian coba kerjakan sebagai latihan soal. Nah, jika lensa itu ditempatkan menghasilkan bayangan bayangan semutnya itu dia 8 mm. Dari ini berarti HI apa HO ya? Oh, ini HO ya. Nah, jadi ingin menggunakan lensa cembung, titik fokusnya segini, ingin menghasilkan bayangan dari semut 2 mm. Nah, ini dihasilkan bayangannya itu, ini HI-nya 8 mm. Nah, bayangannya ini. Nah, berarti ini berapa how far ya? How far itu berarti seberapa jauh semut ini ditempatkan di lensa. Berarti mencari DO ya, kan ini lensanya misal. Berarti ini semutnya. Nah, ini seberapa jauh semut tersebut ditempatkan. Berarti ini DO-nya, nanti cari. Gitu. Nah, yang B juga silahkan ditelaah ya. Ini untuk berarti tugas nomor 3 untuk latihan soalnya. Jadi tugasnya hanya 3, silahkan dikerjakan. Ini juga persamaannya mudah ya, pakai yang 1/DO plus 1/DI sama dengan 1/F, kemudian ada perbesaran M sama dengan HIHO atau min DI/DO gitu ya. Min DI/DO, betul. Min DI/DO. Jadi persamaannya ada di sini. Cuma nanti kalian coba telaah di sini bayangan yang dihasilkannya itu seperti apa. Ini kan berarti inverted, terbalik gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk optika geometris lainnya selain penggunaan cermin, lensa, itu di sini juga salah satunya ada penggunaan mikroskop ya, untuk melihat objek yang sangat kecil misalnya, itu seperti apa bisa digunakan. Tapi di di perkuliahan kita optika geometris hanya sampai penggunaan cermin dan lensa, karena nanti di praktikum modul ke-5 itu ada aplikasi penggunaan lensa. Kalau misalnya offline kan kita bisa lihat ya, dan bisa pelajari juga lebih dalam, misalnya bayangan yang dihasilkan ketika objek ditempatkan di depan lensa cembung apa cekung gitu. Tapi nanti mungkin bisa lewat video ajar juga ya, untuk membayangkan praktikumnya itu seperti apa, seperti itu. Nah, untuk perkuliahan kita materinya itu sampai ini ya, sampai optika geometris. Jadi nanti untuk bahan UAS berarti dimulai dari materi setelah UTS. Berarti kan materi setelah UTS itu momentum ya. Jadi nanti berarti ada momentum impuls, kemudian ada kalor, ada termodinamika, teori kinetika, dan ini yang terakhir adalah optika geometris. Nah, jadi nanti mungkin sebelum melaksanakan UASnya itu kan berarti kita di pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 itu dijadwalkan ujian akhir semesternya tanggal 8 Februari kalau nggak salah ya. 8 Februari, tapi mungkin di jam kuliah kita pelaksanaannya. Jadi di sini masih ada 1 minggu lagi ya. Mungkin di 1 minggu ini nanti saya pakai untuk pemberian tutorial ya, baik itu kumpulan soal, nanti silahkan Anda kerjakan,
Jika ada kesulitan silahkan didiskusikan, mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama perkuliahan ini saya melakukan kesalahan. Mungkin nanti di tutorial kemudian karena memang diwajibkan pertemuan melalui conference itu minimal 2 kali, karena kita 1 kali itu sudah dilakukan di awal ya, dalam tahap perkenalan. Mungkin nanti saya jadwalkan untuk conference terakhir ya, untuk mengakhiri perkuliahan fisika dasar. Nah, tapi untuk praktikum karena kita masih punya 4 modul, kemudian dilaksanakan online ya, karena sudah ada surat pemberitahuan dilaksanakan online, itu diperpanjang sampai Maret. Nah, jadi mungkin untuk perkuliahan fisika kita selesai di bulan ini ya, di bulan Januari. Untuk perkuliahan praktikum mungkin kita selesai di bulan Maret, seperti itu. Ujiannya juga berarti setelah pelaksanaan praktikumnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.